Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalamah lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, salam sehat bagi kita semua. Hadirin sekalian yang saya hormati, saudaraku sekalian, krisis ekologi telah disepakati menjadi persoalan bersama. Pada saat yang sama, agama dijadikan sebagai sumber kekayaan spiritual umat manusia. Bahkan tidak jarang agama dan spiritualitas dianggap identik. Agama yang seharusnya dijadikan sebuah inspirasi bagi pekerja-kerja lingkungan. Sudah saatnya kecintaan kepada alam menjadikan sebuah parameter bagi kekayaan umat beragama. Hal itu menandakan bahwasanya komitmen ketuhanan haruslah berbanding lurus dengan komitmen lingkungan. Namun, di tingkat praktis muncullah masalah serius mengenai pola keberagamaan dalam merespon krisis lingkungan. Saudaraku sekalian, kita dapat melihat sendiri banyak sekali bencana di sekitar kita, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Bahkan daerah yang dulunya tidak pernah terkena banjir berpuluh-puluh tahun lamanya, namun sekarang malah banjir ketika diguyur hujan walaupun sebentar. Hal itu memperingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan manusia untuk senantiasa peduli terhadap lingkungan, untuk tidak merusak, mengeksploitasi dan menyalahgunakan secara berlebihan. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 12 yang mana bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Artinya, ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadul Maula, Ketua Lis Bumi NU, dalam pidatonya Forum Republik ke-20 mengatakan bahwasanya praktik keberagamaan justru berpotensi menjadi sikap destruktif jika tidak dibarengi dengan kesadaran akan keterikatan lingkungan. Kita dalam berupaya melestarikan lingkungan di Indonesia, karena Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada tahun 2020 berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataupun KLHK. Dan ada juga data yang menyebutkan bahwasanya 37,3% sampah Indonesia berasal dari aktivitas rumah tangga. Kemudian diperparah lagi dengan adanya data desa ataupun kelurahan yang mengalami pencemaran lingkungan. Hadirin yang berbahagia, upaya pelestarian lingkungan merupakan sebuah tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Karena Indonesia dari tahun ke tahun semakin memburuk bukan membaik. Kemudian daripada itu dapat kita ketahui bahwasanya Indonesia memburuk lantaran emisi gas menyebabkan perubahan iklim dan pembawaan panas global. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang mana bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Shadaqallahul azim. Artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima, dengan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangatlah dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Saudaraku sekalian, jangan sampai Indonesia ini hilang tertelan bumi hanya karena ulah bangsanya sendiri. Bapak proklamator kita Muhammad Hatta pernah berpesan bahwasanya jatuh bangunnya negara ini tergantung pada bangsanya sendiri. Ketika kepudaran ataupun kesatuan ataupun kepedulian telah hilang, maka Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambaran seuntaian pulau di peta. Saya Hafiz Nurdiansyah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.